Memang padel ini kan memang lagi marak sekali, Pak. Ya. Jadi hampir semua tempat itu memang membuka lapangan padel. Iya, Jadi iya. yang tadinya tidak siap olahraga tiba-tiba ikut padel. Jadi dengan segala persiapan yang minim, ya, lebih ke poinnya adalah persiapan yang minim. Ikut olahraga padel, tidak ada persiapan, cedera. Nah, jadi pada saat padel ini kan gerakannya cepat ya dengan lapangan sekecil itu. Jadi mekanisme twisting itu pasti akan terjadi. Twisting gitu ya? Betul, mutar, Pak. Di klinik itu kita bisa lakukan rekonstruksi ligamen ACL ini. Oke. Apa namanya teknologi yang dipakai? Richard apa? Dengan prosedur Richard Wolf. Richard Wolf. Ini lisensi. Ya, dari Jerman ya, Dari Pak. Jerman. Di Richard Wolf ini, di metode Richard Wolf ini apa yang dilakukan? Pemain belakang back kirinya MU namanya Lisandro Martinez. Ya. Yang dibeli dari Ajax, The Butcher, dianggap penjagal kecil badannya tapi galak kali gitu. Dan kemudian sekarang tidak bisa lagi bermain. Ya karena juga terkena ACL. Boleh sebenarnya kita ikut olahraga turnamen. Mungkin mau terjun ini, seperti saya pengen ikut padel, tapi saya belum siap karena saya belum nge-gym. Karena otot yang kuat itu melindungi dari cedera. Saya tahu permainan padel sekarang lagi sangat hot ya, diikutin di mana-mana, terutama di kota-kota besar, malah di kota-kota kecil sekarang banyak sekali yang bermain padel, terutama anak-anak muda, para eksekutif. Mungkin ini tren, mungkin mencari sehat, tapi hati-hati, ada penyakit yang mengintai, yang menyerang lutut. Ini penyakit ligamen namanya ACL, dan saya untuk itu sengaja mendatangkan seorang dokter yang ahli menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lutut. Dan beliau mengaku banyak sekali pasiennya datang karena terkena penyakit lutut ya. Itu adalah para pemain padel. Dr. Windy Martika ya dari klinik Patela. Ya, betul, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi benar ya banyak pasien sekarang dari pemain-pemain padel. Benar, banyak, Pak. Coba Banyak. cerita. Jadi ini pengalaman saya di Poli ya. Jadi ada beberapa pasien yang datang. Kebetulan memang padel ini kan memang lagi marak sekali, Pak. Ya. Jadi hampir semua tempat itu memang membuka lapangan padel. Iya, Jadi yang tadinya tidak siap olahraga tiba-tiba ikut padel. Jadi dengan segala persiapan yang minim, ya, lebih ke poinnya adalah persiapan yang minim. Ikut olahraga padel, tidak ada persiapan, cedera. Nah, paling sering cedera itu adalah ligamen, ACL, bahkan sampai bantalan. Jadi suatu minggu ini kebetulan saya ketemu di Poli, ya kebanyakan pasiennya perempuan ini karena memang yang lagi FOMO banget ini perempuan ikut padel. Jadi belum siap untuk olahraga, cedera, ACL-nya putus, ya harus kita lakukan rekonstruksi ligamen jadinya. Kita satu-satu nih, karena banyak. ACL itu apa? ACL itu ligamen anterior cruciate ligament. Itu ligamen yang di dalam lutut yang untuk menahan gerakan ke depan dan memutar keluar. Nah, jadi padel ini kan gerakannya cepat ya dengan lapangan sekecil itu. Jadi mekanisme twisting itu pasti akan terjadi. Twisting gitu ya? Betul, mutar, Pak. Tadi ada tolong gitu dong, alat yang sendinya kali. Oh iya. Biar tolong. Pak, ditaruh aja sini. Biar mungkin lebih sur lah menerangkannya. Ini ini tolong yang Dr. Windy. Ya, jadi ligamen itu adalah yang mana yang ligamen? Yang di dalam, Pak. Yang di dalam. Jadi di dalam ini ada ligamen yang menahan supaya lutut itu tidak ke depan dan tidak mutar keluar. Nah, ini mayoritas memang terkena ACL. Jadi ACL. Kepanjangan dari apa sih? Anterior cruciate ligament. Cruciate. Betul. Ligamen. Jadi karena posisinya nahan pada saat mau nangkap bola. Jadi nahan ke depan, kedorong ke depan dan muter keluar. Pivot gitu ya. Betul. Jadi putuslah itu ligamen dengan putus. Bisa nyambung lagi? Nah, untuk menyambungnya harus dengan tindakan. Operasi. Kecil tapi operasinya. Operasinya kecil. Nggak bikin ngeri kali lah kata orang Medan. Benar, Pak. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan di Dr. Windy ahlinya menyembuhkan ACL dan ligamen-ligamen ini? Di klinik itu kita bisa lakukan rekonstruksi ligamen ACL ini. Apa namanya teknologi yang dipakai? Richard apa? Dengan prosedur Richard Wolf. Richard Wolf. Ini lisensi? Ya, dari Jerman ya, Dari Pak. Jerman. Betul, Salah Pak. satu metode untuk
menyembuhkan ACL ya. Untuk melakukan rekonstruksi ligamen ACL. Oke, apa yang dilakukan di Richard Wolf ini? Di metode Richard Wolf ini apa yang dilakukan? Jadi dengan Richard Wolf ini kan menggunakan scope, berarti kan sayatannya kecil. Kita lakukan sayatan dari depan, ya. Itu satu untuk mengakses, jadi untuk sebagai kameranya, satu lagi untuk sebagai handnya. Jadi pada saat kita bersihkan dulu, ya untuk kasus ACL ini kita bersihkan dulu, kita lihat dulu, kita diagnostik dulu pertama tapi Pak. Ya. Jadi kita lihat apa aja yang rusak di dalam, apakah hanya ACL saja, ataukah ada keterlibatan bantalan, ya. Betul. Nah kalau memang ACL, berarti kita bersihkan untuk tempat footprintnya. Jadi tempat kita meletakkan nanti ligamen penggantinya. Ligamen pengganti, Betul, oke. Pak. Nah, ligamen pengganti itu bisa kita ambil dari hamstring, bisa kita ambil dari ankle. Nah, nanti ligamen itu kita buat, kita buat sedemikian rupa, kemudian kita pasang kembali di lutut ini. Ligamen itu di mana sih? Ligamen ini, maaf, ini kalau tempurung dibuka, jadi dia yang ini, Pak. Nah, yang ini, yang ini. Itu kayak ini ya, kayak apa? Urat. Kayak urat? Betul. Atau kayak apa ya? Kayak apa, tulang muda gitu? Enggak juga? Bukan, Urat ya? Urat. Tendon tebal seperti itu. Tendon? Betul. Itu yang bisa diganti? Itu yang diganti. Diambil dari mana? Dari hamstring, dari paha, sama dari ankle. Nah, itu. Sakit nggak sih? Mungkin prosedurnya dengan pembiusan. Jadi aman. Ini operasi kecil sebenarnya ya? Operasi kecil, Pak. Jadi karena memang sayatannya kecil, minimal invasif. Endoskopi namanya ini ya? Seperti endoskopi, tapi kalau pada lutut itu artroskopi. Artroskopi lutut ya. Pakai apa? Kayak jarum gitu aja, yang jarum kayak yang ada di belakangnya ada kayak apa, kawat gitu ya? Bukan, jadi seperti kamera. Seperti kamera yang ada dimasukkan ke dalam. Kecil tapi kan? Kecil, Pak. Anestesi lokal? Anestesi lokal bisa, anestesi tulang yang belakang seperti orang melahirkan SC, spinal bisa, ya tergantung dengan kondisi pasien. Nah pasien-pasien kalau kita di patella itu kan memang kebanyakan kita one day care service. Jadi pagi kita kerjakan, kita evaluasi, kondisinya baik, boleh pulang rawat jalan. Nggak perlu menginap? Ada beberapa case mungkin harus menginap. Sudah berapa orang yang ditanganin Dr. Windy? Alhamdulillah sudah ada beberapa Pak, sudah banyak. Juga ini penyakit ini bisa pemain basket kali ya? Banyak, pemain basket, badminton, tenis. Yang menggunakan banyak lutut ya, termasuk pemain sepak bola saya dengar ya? Pemain sepak bola paling atas, paling tinggi. Paling tinggi? Paling tinggi. Salah satu bintang ya, itu favorit saya. Saya penggemar MU, pemain belakang back kirinya MU namanya Lisandro Martinez. Yang dibeli dari Ajax, The Butcher, dia dianggap penjagal, kecil badannya tapi galak kali gitu. Dan kemudian sekarang tidak bisa lagi bermain, ya karena juga terkena ACL. Betul. Beliau terkena ACL sehingga harus dilakukan tindakan dan harus rest. Recovery cukup lama ya? Sekitar 4-6 bulan. 4-6 bulan. 4-6 bulan baru kita persiapkan untuk kejuaraan kembali, turnamen kembali. Nunggu ligamennya nyambung atau menjadi kuat atau apa? Nunggu ligamen nyambung yang pertama, yang kedua seperti kita latihan ya, karena kan nanti pada saat ligamen direkonstruksi ada beberapa restriksi yang dilakukan. Contoh tidak boleh langsung nginjakan kaki. Nekuknya maksimal di 1 bulan pertama 90 derajat. Karena kenapa kita baru pasang ligamen, kalau kita paksa nekuk, nantinya yang sudah kita pasang bisa putus kembali atau bisa longgar justru. Jadi yang kita paling banyak kalau kita terlalu cepat, terlalu ekstrim mobilisasi, longgar. Longgar kembali. Jadi gimana jadi dulu itu ligamen yang kita rekonstruksi, baru nanti balik ke turnamen itu sekitar 4-6 bulan. Kata Dr. Windy treatment juga satu pemain basket nasional ya? Iya, benar. Itu kemarin Juli ya Pak, Juli datang ke saya. Tindakannya, nah kebetulan November kemarin ikut kembali ke kejuaraan. Belum 6 bulan itu? Belum, karena memang kembali ke pasca operatif manajemennya. Jadi harus disiplin juga ya? Harus disiplin, benar Pak. Nanti yang sering terjadi itu kadang tidak disiplin. Tidak disiplin akhirnya kaku, ototnya kecil. Jadi untuk dipersiapkan kembali olahraga itu belum oke. Justru akan dapat menyebabkan cedera kembali. Gitu. Dr. Windy, dulu itu kan sakit lutut itu kan cenderung untuk orang tua lah ya. Ya, orang tua apalah sakit lutut lah. Sekarang itu apa? Kenapa orang tua itu kemudian punya problem lutut?
Jadi sebenarnya problem lutut itu proses degenerasi. Berarti kan kita kembali ke faktor usia ini, Pak. Memang degenerasi itu mulai terjadi di usia sebenarnya usia lebih dari 50 tahun. Ya mungkin untuk lutut itu 60 tahun. Karena sebenarnya tulang rawan itu keras, Pak, benda yang keras. Dia akan mengalami perlembekan atau kerusakan itu di usia 60 tahun ke atas. Cuman trennya sekarang, jadi kebanyakan usia 40-an itu sudah mulai terjadi degenerasi lutut. Jadi penyebab degenerasi lutut. Faktor penyebabnya terbanyak itu problem sekunder sebenarnya, Pak. Apa itu? Salah satunya tadi cedera, trauma. Nah, trauma kemudian dibiarkan, akhirnya tidak terdiagnostik atau tidak tertangani dengan bagus. Jadilah mungkin yang kita sebut dengan pengapuran lutut, osteoartritis lutut. Jadi sebenarnya degenerasi lutut itu adalah osteoartritis yang terjadinya degenerasi pada tulang rawan ini yang kita bicarakan, Pak. Nah, karena dibiarkan akhirnya naik terus, nambah terus. Grade-nya kan ada 4 grade. Nah, grade awal mungkin grade 1. Namun dibiarkan naik grade 2. Apa? Grade 1 baru sedikit kerusakan tulang rawannya, Pak. Itu cuma sakit-sakit aja? Ya. Nah, nanti naik lagi 2 tahun kemudian naik grade 2, grade 3. 2 apa gejalanya? Grade 2 biasanya hampir sama gejalanya, sakit, bengkak. Cuman kalau kita lihat dari kerusakan tulang rawan mungkin lebih setingkat lebih tinggi. Jadi kalau kita scope ke dalam itu seperti ada fraying. Fraying itu ada rumbai-rumbai tulang rawan. Rumbai tulang rawan yang terkikis karena dia mungkin bergesekan dengan di bawahnya atau dengan kerusakan yang disebabkan sebelumnya. Kemudian naik ke grade 3, grade 4. Nah, kalau sudah grade 4 ini kan sudah betul-betul habis tulang rawannya, Pak. Nah, mungkin pernah dengar total knee replacement. Nah, itu operasi yang penggantian sendi lutut. Harusnya ideal itu di atas 60 tahun. Sekarang usia 50-an tuh sudah indikasi dilakukan. Makin mudah. Apa penyebabnya? Penyebabnya tadi di samping kecelakaan atau apa gitu, di samping asam urat. Asam urat. Kemudian tadi cedera, ya mungkin tadi dulunya. Kalau cedera iyalah. Olahraga. Nah, asam urat, kemudian bisa karena infeksi, rematik. Nah, yang paling sering itu adalah contohnya kebentur. Mungkin tidak ada kerusakan, cuman sudah ada proses peradangan di dalam. Nah, pada saat proses peradangan itu kan beda-beda orang, beda respon. Ada yang mungkin lebih berlebihan responnya, jadi semakin rusak ini tulang rawan akhirnya. Itu sih, Pak. Faktor salah makan ada nggak, Win? Salah makan ya tadi mungkin berhubungan asam urat, Pak. Asam urat yang tinggi, tidak terkontrol, rusaklah ini. Jadi kristal asam urat itu yang mengendap di lutut. Itu, Pak. Jadi kecenderungannya makin muda sekarang ya? Makin muda. Apa faktor yang membuat makin muda orang terkena persoalan lutut? Faktornya makan enak ini, Pak. Makan enak, jeroannya, seafoodnya, daging merahnya mungkin over. Daging merah. Salah satunya kan yang menyebabkan tingginya purin di darah itu, ya itu tadi yang saya sebutkan. Itu. Jadi mungkin hari ini makan ini, hari ini makan. Jadi setiap apa hari. Jeroan. Ya, daging merah, ya seafood yang berlebihan. Enak semua itu. Makan enak, Pak. Memang di Bali makan enak. Enak semua celakanya ya. Jadi yang dianjurkan mau makan sehat aja. Mungkin makan ikan gitu ya. Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, itu. Masih boleh lah jeroan, tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Oke. Saya lagi mau tanya juga ya. Tadi kembali kepada dulu ada yang namanya pengapuran itu apa lagi ya? Ya, pengapuran itu osteoartritis ya, tadi degenerasi lutut. Itu usia. Sebenarnya usia, primernya itu usia penyebabnya. Tapi kalau sekarang faktor sekundernya justru yang banyak. Baik sekunder kecelakaan tadi ya, cedera gitu. Benar. Untuk memperlambat pengapuran itu ada nggak yang disarankan oleh dokter? Untuk memperlambat pengapuran itu salah satunya dengan olahraga yang intens tapi safe. Salah satunya. Contohnya apa sih? Jogging? Contoh nge-gym. Kalau untuk lutut mungkin yang not weight bearing exercise seperti sepeda statis, berenang, nge-gym. Boleh sebenarnya kita ikut olahraga turnamen. Mungkin mau terjun ini seperti saya pengen ikut padel, tapi saya belum siap karena saya belum nge-gym karena otot yang kuat itu melindungi dari cedera. Nah, yang kebanyakan sekarang belum siap, belum nge-gym, ikut padel. Akhirnya cedera. Nah, itu Pak yang bahaya. Jadi ini padel ya karena lagi ngetren nih. Saya pikir ini bagus tuh dengerin sama teman-teman yang lagi gandrung gitu ya. Mungkin karena tren ikut-ikutan atau memang karena mau sehat gitu. Apa yang harus dilakukan untuk meminimais kemungkinan terjadi ACL atau apapun itu?
Untuk meminimize harus kita penguatan otot dulu. Berarti olahraga nge-gym. Gym dulu. Berapa menit? Setiap hari ya, intens aja, konsisten setiap harinya. Jadi minimal 30 menit, mungkin sepeda statis dulu. Ya. Kemudian atau angkat beban dulu ya. Pada saat otot kita kebentuk, otot kita kuat, mau olahraga turnamen itu akan sudah siap. Oke, jadi sekarang pasiennya banyak sekali yang pemain pedal ya, yang terkena gitu. Jadi tadi harus endoskopi tadi ya? Ya, dengan prosedur Richard Wolf ya, kita artroskopi, kita ganti ligamen yang sudah rusak, atau mungkin kalau kena bantalan kita jahit bantalan yang sudah rusak. Gitu. Dan setelah itu ada treatment lagi? Untuk treatmentnya pasca operasi. Menuju recovery, pasca operasinya apa yang dilakukan? Sesuai protokol yang kita temukan ini Pak. Kalau mungkin kita berbicara tentang ACL, berarti nanti akan ada tidak boleh napak dulu sekitar 1-2 minggu. Kemudian latihan nekuk. Kemudian akan ada penguatan otot, akan ada stretching otot juga. Jadi harus imbang, kita kuatkan tapi kita tetap stretching supaya tidak sakit pasiennya. Nah kemudian nanti kalau sudah mulai lepas tongkat, 1 bulan lepas tongkat, kan pasca operasi kan pakai brace dulu. Nanti sudah lepas brace, sudah mulai latihan angkat beban, penguatan otot. Nah pada saat sudah imbang, balance semuanya, baru kita persiapkan untuk kembali ke olahraga. Perlu selama recovery itu masih perlu ke klinik lagi nggak? Untuk 1-2 minggu pertama kita perawatan luka Pak. Kan memang lukanya kecil, luka kecil tapi tetap ada luka ya, harus kita rawat agar mencegah infeksi salah satunya. Nah itu sekitar 1-2 kali pertemuan, nanti ke rehab medik. Setelah ke rehab medik dikelola dengan baik, kemudian 1 bulan kemudian kontrol kembali, kita lihat lagi apa yang target mau kita capai, kemudian nanti ada kontrol berikutnya 1 bulan berikutnya, seperti itu. Oke, Dr. Windy menggunakan Richard Wolf. Ini spesifik dibandingkan dengan metode atau prosedur lain, apa sih bedanya? Kalau Richard Wolf ini kan minimal invasif, berarti kan sayatan kita kecil Pak, minim. Berarti sekitar paling besar itu sekitar 0,5 mili, berarti setengah senti. Kalau yang mungkin teknik terdahulu itu dengan open surgery dibuka. Berarti sayatan itu bisa sampai 10 senti untuk mengakses lutut itu ke dalam. Jadi dengan sayatan yang minim itu kita nggak banyak merusak jaringan. Di lutut itu termasuk ada otot, pembuluh darah, saraf, ada kapsul. Nah, karena sayatan kita kecil, pasti pasiennya recovery lebih cepat untuk luka. Recovery-nya lebih cepat. Lebih cepat dan perawatannya tidak lama. Jadi sekitar 1-2 hari pasien sudah boleh pulang kalau memang indikasi rawatan, atau bahkan yang sudah kita lakukan one day care. Pasien datang, sorenya pulang. Kemudian kalau dia yang open surgery itu bisa sampai 3-4 hari sampai seminggu. Karena lukanya banyak yang perdarahan lumayan banyak. Jadi kita masuk antibiotik ya sekitar minimal 3-4 hari. Nah, baru boleh discharge pulang. Nah, kalau dengan Richard Wolf ini karena tadi kerusakannya kecil, pasien juga untuk kita selamatkan organ-organ yang lain seperti bantalan, itu lebih safe. Jadi visualnya kan pada saat kita menggunakan kamera masuk ke dalam, kita bisa langsung melihat bantalan, ligamen, kapsul, apakah ada peradangan. Nah, by access itu kita langsung lakukan jahitan atau rekonstruksi, atau kita bersihkan ini yang sudah radang Pak. Jadi karena kecil, lebih minim, perawatan lebih sebentar, resiko infeksi juga kecil. Karena pada saat kita masuk, itu nanti akan ada cairan normal salin yang akan terus lewat di sini. Jadi untuk hinggapnya kuman itu lebih kecil dibanding kalau kita open nih. Ini kita open, kan ini disingkap ya Pak, dibuka. Untuk mengakses ini semua ini dibuka. Nah, berarti kan banyak ini pembuluh darah yang rusak ini, banyak jaringan yang rusak. Sehingga resiko infeksi lebih besar. Itu Pak. Selama proses itu, selama tindakan itu pasien bisa ngelihat ya? Pasien bisa lihat di monitor. Kan ada monitor kan? Benar. Ada yang berani lihat, ada yang enggak. Kalau yang enggak langsung tidur. Ditidurin aja Pak. Rata-rata? Rata-rata awalnya mungkin takut. Aduh enggak Dok, saya ini aja tidur aja. Tapi waktu kita bawa ke kamar operasi, kita lihat, Dok saya boleh ngelihat enggak? Silahkan Bu, ada di monitor. Kalau tingkat keberhasilan Richard Wolf gimana ya Dok? Nah untuk tingkat keberhasilan kita harus balik ke preoperatif sama intraop, temuannya gimana, sama pasca operasi. Jadi ini pengalaman saya nih pasien-pasien yang laki-laki ya, terutama yang atlet.
itu lebih cepat recovery-nya dibanding yang perempuan ini Pak. Karena untuk tahan sakitnya. Sebenarnya kan kalau nggak salah teorinya perempuan kan lebih tahan sakit daripada laki. Tapi kalau untuk recovery lebih cepat laki-laki nih daripada perempuan. Buktinya yang melahirkan perempuan. Enggak jerit-jerit betul laki kali sampai ke ujung rumah sakit kedengar suara melolongnya gitu. Kalau ini laki-laki lebih cepat, mungkin lebih koboi ya, lebih koboi untuk pengen balik olahraganya nih, biar cepat balik olahraga. Jadi fisioterapinya harus betul-betul terkontrol dan sesuai dengan protokol. Jadi setelah operasi itu ada fisioterapi ya? Harus ada. Di patella ada juga? Di patella ada. Kita punya khusus fisio yang memang tersertifikasi untuk cedera-cedera olahraga. Oke, Richard Wolf itu cuman yang pegang di Indonesia cuman patella kah? Kalau untuk Richard Wolf ada di patella, mungkin di yang lain saya mungkin belum tahu. Oke. Kalau yang tindakan artroskopi kan ada banyak Pak sebenarnya. Tapi kalau yang Richard Wolf kebetulan memang kita yang pegang. Oke. Kalau boleh tahu nggak, kalau dari harga dibandingkan dengan metode lain? Kalau segi harga sebenarnya cost-nya hampir sama. Ya. Cuman mungkin kalau dengan Richard Wolf ini memang sedikit lebih mahal karena memang kita butuh banyak tools. Yang pertama kita mau preserve ini. Ya. Semuanya termasuk otot, perdarahan. Nah, mungkin kalau prosedur terbuka kan kita buka sudah selesai. Kalau untuk dengan Richard Wolf kan kita butuh scope-nya, kita butuh kameranya, kita butuh ininya. Yang mahal sebenarnya nanti implannya juga. Nah, implan yang dipasangkan. Nah, itu. Tapi jangan pernah nganggap remeh cedera lutut ya, sakit lutut. Jangan. Kadang sekarang anak muda pun mungkin paling juga sembuh sendiri. Bisa begitu juga kan ya? Nganggap remeh lah. Mungkin nggak tahu apa yang terjadi atau apa akibatnya. Akibatnya kalau kita cuek ini. Kita biarkan ya. Kebanyakan pengalaman saya usia 40 itu sudah OA. Sudah ada pengapuran lutut. OA itu apa? Osteoartritis. Osteoartritis. Okay. Pengapuran lutut bahasa ini bahasa kita ini ya, masyarakat mungkin lebih mengenal dengan pengapuran lutut. Ya. Itu. Jadi dibiarin, akhirnya tadi kerusakan yang tadi hanya grade 1 bisa naik ke grade 2, grade 3, grade 4 tanpa disadari. Tanpa disadari. Karena kan lutut itu dipakai untuk jalan terus. Kita pakai untuk aktivitas terus. Nah, mungkin berbeda dengan yang bahu atau tangan. Nah, itu kan tidak ada beban ke situ. Betul. Sementara lutut itu beban badan kita semua, dipakai jongkok, berdiri, berlari. Setiap hari kena hantaman, setiap hari kena impact. Jadi kalau sudah ada kerusakan, proses degenerasi itu sudah mulai berjalan, Pak. Mungkin ada memang self healing, badan kita akan memproses itu untuk penyembuhan, tapi tidak secepat seumpamanya kalau kita bantu dengan mungkin dengan suplemen, dengan stem cell, atau kalau memang kerusakannya mayor, kita bisa langsung repair, kita kerjakan, kita ganti supaya lutut tidak goyang, kita ganti ligamen supaya bantalan tidak rusak, kita jahit, nah seperti itu. Nah, yang kebanyakan sekarang cuek. Udah ntar sembuh ini. Ntar sembuh sendiri, dikompres-kompres. Mungkin maaf ini, diurut-urut juga hilang. Sebenarnya nggak usah diurut juga akan hilang bengkaknya, akan berkurang sakitnya. Karena memang badan kita itu normalnya akan memberikan respon untuk penyembuhan. Normalnya seperti itu. Tapi ini kebanyakan justru kerusakan yang minim itu kita harus deteksi. Harus kita cari rusaknya grade berapa? Kalau bantalan grade berapa rusaknya? Kalau ligamen grade berapa? Apakah hanya parsial atau total tear, robek total? Karena pada saat kita biarkan dia akan mengganggu stabilitas lutut. Pada saat lutut terganggu, nah ini yang menyebabkan terjadinya pengapuran atau osteoartritis. Kan sekarang kan sudah metode yang tadi Richard Wolf itu kan sudah bisa langsung mendiagnostik ke dalam. Jadi dengan MRI, dengan Richard Wolf itu visual lebih jelas. Jadi kalau memang ada tadi radang-radang kita bisa bersihkan, Pak. Kalau memang dia ada robek bisa kita jahit. Tapi di klinik itu kan nggak setiap dia datang sakit lutut langsung dioperasi kan, enggak kan? Enggak. Jadi kita diagnostik dulu dengan MRI. Pemeriksaan fisik dan MRI. Ronsen dan MRI. Ronsen seminim-minimnya. Dari situ bisa ditentukan harus tindakan atau mungkin ada tindakan lain yang mungkin bisa sembuh sendiri atau apa? Betul. Jadi kalau mau tadi mungkin bantalan atau ligamennya parsial, bantalan cederanya grade 1-2, berarti masih minim. Kita bisa suntik stem cell untuk regenerasi.
Jadi stem cell, sekarang penelitian sudah marak banget ini tentang stem cell terhadap lutut. Kita masukkan beberapa juta sel, ya mungkin untuk grade 3, 4 atau grade untuk regenerasi. Untuk regenerasi kembali tulang rawan atau bantalan dan ligamen yang sudah parsial tadi kerusakannya. Dokter Windy, banyak kali yang kalau sakit-sakit ya dipijit aja lah gitu. Ya, itu. Itu disarankan nggak sih dipijit-pijit aja atau apa gitu? Kalau memang ini simptomnya nih, yang Ya. kapan sih kita harus ke dokter? Seperti Oke. itu kan Pak. Kapan boleh pijit aja, kapan ke dokter? Kalau ada sakit dan bengkak, bengkak ini lutut, Ya. itu sudah need, harus butuh banget kita harus cek ke dokter, minimal ronsen atau MRI. Karena simptom, berarti kan di dalam lutut itu kan ada kapsul ini Ya, Pak. ya. Pada saat terjadi cedera atau kerusakan, dia akan ada respon bengkak. Jadi cairan sinovial namanya, cairan Ya. lutut itu akan lebih banyak terproduksi. Nah itu simptom, berarti ada sesuatu di dalam, bisa robek, bisa rupture, bisa radang. Itu butuh MRI. Tapi kalau umpamanya terkadang kita olahraga, overuse ini. Pegel nih ototnya. Ya kalau otot ya boleh dipijat-pijat ringan, masas-masas ringan. Jadi kalau pada saat ada simptom bengkak, baiknya periksa ke dokter. Dan jangan sembarangan cari tukang pijit juga ya. Benar. Oke. Itu, Pak. Jadi apa? Kalau dalam kasus penyakit ini ya lutut ini pernah menemukan case umur semuda apa ya yang sudah kena? Nah yang tadi Di atlet luar cedera ya? ya, di luar cedera itu infeksi. Kebiasaannya usia muda itu infeksi. Contohnya maaf yang di Indonesia masih banyak kasusnya ini TB, ya TB lutut, TB tulang, TB lutut. TB lutut, TB lutut. tuberkulosis lutut. Betul. Oh ada pula. Ada. Infeksi kalau memang tidak cedera, banyaknya adalah karena TB lutut atau memang kelainan bentuk lutut. Itu bawaan lahir. Lututnya cenderung O atau lututnya cenderung X. Apa bedanya? Beda apa O dengan X itu bedanya apa terhadap apa kalau penyakitnya? yang O itu berarti kan kerusakannya banyak di dalam karena kan tumpuannya di dalam. O itu kan gini jadi Oh ya? iya. Nah yang banyak ke dalam. Oke. banyak ke dalam. Kalau yang X itu lebih di luar. Problemnya sering sakit di sisi luar. Oke. Nah kalau untuk usia muda kan sebenarnya ini kita exclude yang infeksi dan kebawaan lahir ya Pak. Ya. Terbanyak sebenarnya karena cedera olahraga. Karena cedera olahraga. Iya. Di lapangan itu terbanyak karena cedera olahraga. Atau cedera kerja keras gitu? Mungkin ngangkat beban atau apa gitu? Ada. Biasanya usia pekerja 20 tahun ke atas, ya mungkin sering turun ke lapangan. Ya. Ya mungkin ada beberapa pekerja dari beberapa perusahaan yang pernah datang. Jadi banyak kontrol ke lapangan ini, manjat-manjat, turun, loncat, ya, manjat. ya. Ngangkat gitu ya. Benar. Itu yang paling sering terkena bantalan. Bantalan. Klinik patella. Patella itu lutut ya? Lutut, tempurung. Tepatnya sih tempurung. Ya. Ini patella nih. Iya. Saya dulu belajar biologi masih paling aman tuh, paling hafal tuh lutut lah. Lutut. Ada di mana ini klinik kita? Ada di Warung Buncit, Jalan Awalia ya. Tuti Alawiyah. Tuti Awalia. Itu di daerah Dulu Mampang. Lamina. Dulu Lamina. Ada berapa dokter atau paramedis? Kalau di patella itu kan one stop service ya Pak. Jadi Ya, multidisiplin. Kita sudah ada ortopedinya, ada rehab mediknya langsung. Oke. Itu nanti yang akan mengelola pasca operasi dokter rehab mediknya. Kemudian ada dokter pain manajemennya, dokter anestesi yang nanti melakukan pembiusan. Jadi itu semua Ya. satu atap udah ada semua. Ada fisioterapi juga ya? Ada fisioterapi. Benar, Oke, Pak. jadi ini untuk Anda jadi nggak main-main. Apalagi sekarang banyak sekali lagi pemain-pemain padel yang tidak melakukan persiapan yang baik gitu ya, kemudian terkena ACL ya, terkena penyakit yang ada hubungannya dengan yang ada di lutut ya, dan Benar. ini akan bisa ini. Siapa ya? Maksud saya kondisi seperti apa yang seorang calon pasien gitu mengharuskan ini harus tindakan endoskopi ACL. Yang terbanyak itu sebenarnya kasus pengapuran. Pengapuran. Kalau pengapuran ada hubungan sama usia dong ya? Benar. Oke. Ada usia, satu lagi kerusakan tulang rawan. Jadi kalau kita katakan pengapuran itu memang kebanyakan ini kebetulan pasien di patella itu pasien yang usia 50 tahun ke atas. Itu sudah datang dengan keluhan grade 2, grade 3, grade 4 dari kerusakan tulang rawan. Jadi kerusakan tulang rawan itu bisa kita perlambat. Oke. Jadi bukan kita sembuhkan ya Pak, tapi Ya. perlambat supaya tidak bertambah ini kerusakannya. Pada saat kita lakukan Richard Wolf
ini itu akses kita masuk untuk melakukan perangsangan kembali tulang rawan yang sudah rusak. Oke. Jadi kita lukain kembali tulang rawannya, kita lakukan nanofraktur. Harapannya ke depan adalah supaya nanti tulang rawan yang sudah rusak itu tumbuh, beregenerasi kembali. Jadi kita rangsang langsung stem cell yang dari tubuh kita sendiri. Itu. Nah yang kedua terbanyak adalah trauma, termasuk pedal tadi. Benturan. Twisting atau pivotnya ke puntir. Itu di basket banyak kali tuh banyak. Pivot ya. Jadi loncat, mau shooting, mendarat, muter gitu. Langsung itu ACL itu kena sama banda. Cita-citanya mau nipu orang, padahal kakinya sendiri kena ya gitu ya. Benar. Gitu. Itu yang terbanyak. Dokter ini satu lagi dulu teman saya punya masalah gini, dia bilang itu juga sama tergantung kepada pemilihan sepatu. Benar. Kalau bisa sepatu itu yang softnya itu yang solnya itu tuh sesuatu yang bisa meredam kejut gitu, betul nggak ya? Benar. Karena pada saat loncat ini ya Pak, atau kita berlari, atau berjalan aja pun gitu ya. Jadi impact langsung ke lutut itu membuat lama-lama bantalan ini rusak. Jadi terlalu keras sepatu atau mungkin pada perempuan high heels ini. Pemakaian high heels yang terlalu lama ya, mungkin untuk sesekali oke. Tapi mungkin all day itu pakai high heels. Ya. Jadi kan posisi lutut itu yang harusnya menopang di tengah. Jadi pada saat high heels itu nopangnya di belakang dan depan justru. Oh, seksi ya sih. Nah, high heels gitu. Betul. Tapi ini ada resiko ternyata. Resiko. Jadi tadi bantalan yang lama-lama mendapatkan impact yang berlebihan dari yang normalnya, itu merusak terjadinya degenerasi si bantalan ini, meniskus ini. Satu lagi mungkin banyak kasusnya ini. Apa? Obesitas. Ya. Obesitas. Jadi dia menahan. Benar. Berat kali itu ya. Ya, beban tubuh bertambah ke sini. Mungkin salah pilih olahraga ini. Pengen diet. Salah pula ya. Salah, lari, jogging. Ikut Car Free Day, jogging lah. Yang tadinya mungkin berat badannya yang normalnya idealnya harus 50-an. Lutut ini menopang lebih over. Kalau jogging jalan aja masa bisa berisiko juga? Sebenarnya pilihannya kalau memang kita mau menurunkan berat badan, olahraga yang aman itu adalah non weight bearing exercise. Seperti? Berenang, sepeda statis, nge-gym. Iya. Itu paling aman. Mungkin kalau jalan kan tetap ada impact, akan ada beban ke lutut itu. Ya. Jadi amannya itu baiknya non weight bearing exercise kalau kita memang tujuannya untuk satu bakar kalori ya. Kedua untuk menurunkan berat badan ini bakar lemak. Nah, seperti itu. Dok, faktor penentu keberhasilan recovery-nya dari tindakan endoskopinya apa ya? Untuk prosedur Richard Wolf ini intraopnya kita lihat dulu nih apa ini yang rusak. Apa yang kita rekonstruksi, apa yang kita repair, karena beda tindakan, beda protokol pasca operasi. Jadi faktor penentunya bukan hanya intraopnya, bukan pada saat kita lakukan operasi, tapi afternya. Jadi pasien itu seperti saya bilang tadi Pak, laki-laki itu lebih cepat recovery dibanding perempuan. Ternyata lebih cepat karena lebih telaten untuk fisioterapinya. Satu lagi mungkin pada saat dilakukan proses fisioterapi itu kan otot 2 minggu tidak digerakkan tuh akan mengecil. 2 minggu tidak digerakkan, kita tidak akan pasca operasi untuk menghindari bengkak kita tunda untuk weight bearing, tunda untuk jalan. Itu mulai mengecil. Nah, proses pembesaran otot ini yang mungkin sedikit lebih effort. Jadi fisioterapi itu semakin kita rutin dan sesuai dengan protokol, recovery-nya pasti akan lebih bagus, lebih cepat. Nah, seperti tadi pasien saya yang Juli dioperasi, nah sekarang sedang ikut kejuaraan kembali, memang setiap hari fisioterapinya. Idealnya 2-3 kali seminggu, itu mungkin masih normal. Tapi kalau memang kita ada target yang mau dicapai, baiknya setiap hari. Nanti akan ada dikelola sama dokter rehab medik, ada dikelola sama dokter SPKO, kedokteran olahraga. Jadi tergantung target apa dulu yang mau dicapai. Jadi tingkat keberhasilan tuh back to patient. Kembali ke pasien, mungkin prosedurnya semua sama, penjahitan, rekonstruksi ligamen, tapi afternya ini yang betul-betul membedakan. Setiap orang nih berbeda ini. Semakin cowboy ya, semakin oke.
Semakin oke justru. Semakin oke justru. Oke, di fisioterapi itu dilakukan apa? Pemanasan, pemijitan atau apa sih? Awal-awal mungkin setelah operasi ya mungkin untuk penguatan otot dulu ya. Penguatan otot berarti tanpa ada ini beban langsung ke lutut. Jadi mungkin dengan angkat-angkat, PMO exercise, kinetic ini SLR exercise. Jadi untuk penguatan otot, kalau di lutut itu ada quadricep, hamstring ya, ada yang calf, yang betis ya Pak. Pada saat itu sudah mulai siap di beberapa bulan pertama, kita juga boleh nekuk sekitar 90 dulu untuk 2 minggu pertama. Jadi yang pertama dicapai itu adalah penguatan otot, yang kedua adalah fungsi kembali lutut itu bisa lurus dan nekuk maksimal. Nah itu target sekitar 1-2 bulan. Dokter tuh spesialis ortopedi ya? Bagian dari ortopedi ya? Ortopedi. Oh, walaupun banyak kali sub-subnya tuh ya. Iya. Ini ortopedi? Ortopedi. Tamatan mana dulu? Saya dari UI Pak. Spesialis UI juga? Spesialis UI. Oke, baik. Dan di Patela ada beberapa dokter ortopedi juga? Di Patela kalau kebetulan yang di Mampang itu saya sendiri. Oke. Yang kasus yang paling mungkin yang ditanganin gitu, yang paling berkesan untuk seorang dokter Windy, jadi siapa ya? Atau kapan ya? Saya ada pengalaman pasien hobi golf ini Pak. Ya. Jadi apapun ceritanya harus golf. Oke. Jadi beliau ini datang ke saya dengan keluhan nyeri lutut setelah golf, tapi kebetulan medannya nanjak. Jadi sakit lutut sudah fisio tapi tidak berkurang, masih ada sakit-sakitnya sehingga beliau ini kan aktif sekali golf. Itu terganggu. Jadi baru berapa hole mungkin sudah mulai sakit ini, harus sudah pakai golf car. Datang ke saya diagnostik, kita periksa, kita MRI, oh ternyata ada bantalan yang robek sama ada kerusakan tulang rawan. Jadi pada saat saya diagnostik ketemu, saya edukasi pasiennya memang harus dilakukan prosedur Richard Wolf ini. Nah beliau langsung oke, ayo. Yang penting saya bisa golf dok. Nah ini yang note yang perlu saya tekankan di situ. Jadi beliau itu semangatnya gitu. Semangatnya itu. Akhirnya kita lakukan penjahitan, kita lakukan pembersihan atau nanofraktur pada tulang rawan, kita bersihkan kondroplasti ya Pak. Nah jadi sekitar 3 atau 4 minggu ya, saya ingat beliau sudah golf lagi. 3-4 minggu cuman? Iya. Yang benar. Sudah golf lagi. Usia 57 tahun. Wow. Oh jadi semangat pasien itu obat-obat yang terbaik sebenarnya. Benar. Dan rasa gembira, jangan stres kali ya. Benar, itu. Sama fisioterapinya. Jadi beliau memang rutin walaupun datang ke Patela dilakukan fisioterapi sama terapis kita, di rumah itu beliau tetap latihan. Jadi apa yang diajarkan sama fisioterapi di klinik, dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah. Jadi sebenarnya tingkat kepatuhan ini sebenarnya tingkat semangat untuk kembali ingin sembuh. Jadi 4 minggu beliau tuh tiba-tiba report ke kita, saya sedang golf di Jogja. Nah itu kita alhamdulillah, jadi pasien tidak ada keluhan, bisa kembali aktivitas, bisa kembali ini golf ya, karena beliau apapun ceritanya saya harus golf dok. Nah itu. Happy banget ya kalau mendengar ada pasien yang cepat recover gitu ya. Iya, karena memang after kejadian beliau langsung datang. Nah itu pasti recovery lebih cepat. Oke. Dan udah berapa tahun berprofesi sebagai spesialis ortopedik ya? Saya sudah sekitar 6 tahun ya, 5-6 tahun Pak. Oke. 1-6 tahun. Udah ribuan pasien? Belum ribuan lah, sudah ratusan. Sudah ratusan. Oke, di klinik tuh jasanya apa lagi dok? Di samping tindakan fisioterapis, rehab medik dan sebagainya. Adakah jasa-jasa lain? Ada. Yang bisa melayani konsumen atau pasien ya? Nah, ini perlu kita mention ini untuk lutut ini. Berarti kalau ada kerusakan pada bantalan, pada ligamen, tidak semuanya dioperasi Pak. Jadi kalau hanya sebagian atau mungkin bantalannya rusak grade 1-2, itu bisa kita stem cell. Stem cell itu menyediakan jasa stem cell jasa stem cell. Jadi kita stem cell, kemudian untuk regenerasi kembali lutut. Nah selain itu juga biasa nih kasusnya ini yang mungkin sudah senior, yang sudah lansia, sudah memang indikasi operasi, sudah indikasi untuk dilakukan penggantian lutut ini Pak. Tapi mungkin belum siap. Secara pertama mungkin secara finansial belum siap atau secara kesiapan mental. Nah itu kita bisa lakukan pain management dengan radiofrekuensi ablasi.
Jadi Apa kita saraf di lutut yang untuk nyeri kita blok. Diblok dulu, oke. Diblok supaya tidak sakit ke depan. Kemudian sama kita suntikan pelumas oli ke dalam supaya mengurangi gesekan. Jadi pasien kita lakukan pain management supaya tidak terlalu sakit meskipun beliau sudah grade 4 ini OA-nya, sudah bengkok lututnya. Nah itu biasanya pada pasien-pasien memang takut operasi. Sama sekali gimana pun ceritanya saya tidak berani operasi, yaitu atau pasien dengan komorbid. Ya, contohnya dengan kalau kita lakukan tindakan justru memperburuk kondisi pasien. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi suntik-suntikan, suntik pelumas, suntik stem cell, sekretom itu bisa kita kerjakan di patella. Kalau yang komorbidnya apa aja yang mungkin akan mempengaruhi tindakannya? Contoh pasien dengan gangguan pembukuan darah, hemofili. Oh, hemofili. Hemofili kalau ada kita perdarahan, jadi justru tindakan kita ini yang akan memperberat. Karena memang untuk hemofili sendiri itu ada protokol untuk operasinya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum itu dibuat apa? Diagnose dulu ya? Tetap harus ada preoperatif manajemen, dicek labnya, dicek semuanya. Nanti kita konsul ke penyakit dalam, kira-kira toleransi operasinya baik atau tidak, baguskah kita lakukan tindakan, baru kita naik ke meja tindakan. Itu untuk tindakan. Lupa saya yang tadi yang apa? Yang kalau mungkin ada masalah tidak berani atau masalah misalnya finansial, tadi ada tindakan yang alternatif tadi ya. Benar. Dengan lebih murah. Lebih murah. Kosnya lebih murah dengan radiofrekuensi, ablasi sama injeksi lutut. Lutut. Gitu. Kemungkinan sembuhnya bagus juga. Kembali ke kondisinya. Ya. Kalau memang kerusakannya grade 1-2, kita lakukan itu recovery-nya bagus. Jadi kita lakukan stem cell pada grade 1-2 itu hasilnya bagus. Tapi kalau mungkin kerusakannya 3-4, grade 3-4, kita lakukan stem cell mungkin tidak semaksimal kalau kerusakannya masih minim. Gitu. Ini ada istilah invasif, non-invasif apa sih dalam tindakannya? Kalau non-invasif itu tanpa ada sayatan, artinya tanpa ada pembedahan. Oh, bisa juga. Itu tadi kita suntik atau kita stem cell atau kita radiofrekuensi. Itu non-invasif. Non-invasif. Kalau invasif itu baru seperti Richard Wolf tadi, Pak. Ada sayatan. Ada sayatan. Baik, saya pikir kita udah bicara banyak nih ya. Jadi sekali lagi jangan pernah nganggap remeh. Benar. Apa sakit, nyeri ya, apalagi sampai cedera lutut. Termasuk anak muda sekalipun ya, karena minimal periksalah, betul ya? Benar. Datanglah ke klinik. Dan kedua, sekarang ada sekali teknologi yang namanya Richard Wolf. Aneh juga namanya ya. Teknologi dari Jerman. Yang tadi minim sayatan gitu, dan kemungkinan recovery-nya bisa lebih cepat. Walaupun kata Dr. Windy itu semua aja tergantung kepada keinginan pasien untuk sembuh ya. Benar. Karena post tindakannya yang juga sangat menentukan. Benar. Ya. Jadi Anda kalau punya gejala pada lutut jangan nganggap remeh dan bisa ke klinik patella yang ada di Mampang, Jalan Tuti Alawiyah. Iya, benar Pak. Ada lagi yang disampaikan Dr. Windy? Mungkin untuk masyarakat ini kalau memang mau ikut olahraga turnamen kita mention seperti padel bukan seumpamanya baiknya yang lagi tren baiknya nge-gym dulu atau penguatan otot dulu. Jadi persiapan otot yang kuat baru terjun ke olahraga turnamen. Karena sebenarnya untuk padel itu sendiri tidak menguatkan, bukan fokus penguatan otot, dia fokus ke permainan. Pada saat lutut atau kaki belum siap dipakai untuk permainan, itu yang meningkatkan resiko cedera. Ya. Yang terbanyak itu ACL memang. ACL. Baik, jadi itu dia obrolan saya. Saya pun mendapatkan masukan baru karena saya pun sebenarnya udah 1,5 tahun itu lutut saya, tapi alhamdulillah makin baik. Jadi ini lucu juga, lutut saya kena pada saat saya nonton MU, udah kalah pula. Begitu masuk hotel, tidur, bangun subuh mau wudhu, keluar dari box wudhu itu ada anduknya, saya injek jalan, gitu. Alhamdulillah sekarang makin baik ya, tapi saya mempertimbangkan juga barangkali bisa diperiksa oleh Dr. Windy. Ya, jadi sekalipun jangan pernah anggap remeh hal-hal tertentu, apalagi untuk Anda yang banyak sekali kegiatannya, banyak sekali bergerak ya, terutama juga para atlet ya. Jadi
saya percaya apa yang kita sampaikan hari ini sangat insightful ya, memberikan kita gambaran-gambaran memperkenalkan satu teknologi baru dalam rangka mengatasi cedera atau sakit pada lutut. Terima kasih Dr. Windy. Sama-sama. Senang sekali saya mendapatkan banyak pengetahuan hari ini. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.